Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi zalikal kitab raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah, mari kita kembali bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena memberikan kita hidayah taufik, ya, berupa hidayah taufik, bukan hanya hidayah saja, akan tetapi berupa hidayah taufik. Apa itu? Yakni kemampuan dan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan ibadah. Alhamdulillah kita sudah tunaikan ibadah maghrib secara berjamaah. Salam dan juga salawat tidak luput kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jamaah maghrib rahimakumullah, beberapa menit yang lalu, ya, tanggal 29 Zulqa'dah atau Zulqa'dah telah terbit. Setelah tenggelamnya matahari tadi sore, berarti lewatlah tanggal 28 Zulqa'dah. Berarti malam ini sudah masuk tanggal 29 Zulqa'dah. Sampai besok masuk pada saat maghrib. Itulah sebabnya besok insya Allah semua titik di Indonesia yang sudah ditentukan untuk melihat atau dengan ru'yatul hilal terpersis pada malam tanggal 30 Zulhijjah, 30 Zulqa'dah, akan turun semua tim ru'yat untuk memastikan apakah hilal itu akan dilihat. Kalau toh terlihat, maka besok atau malam itu juga ditetapkan sebagai tanggal 1 Zulhijjah. Karena itu besar kemungkinan sesuai dengan hasil perhitungan atau sesuai dengan hisab, bilangan hisab, di mana posisi bulan besok pada saat tenggelamnya matahari di ufuk barat tanggal 29 Zulqa'dah itu, oleh tim hisab telah menetapkan bahwa ada beberapa wilayah di Indonesia memiliki tinggi hilal di atas ufuk, yakni 3 derajat ke atas, 3 derajat lebih. Berarti besar kemungkinan ini, sesuai pernyataan Pak Menteri, besar kemungkinan kita untuk wilayah Indonesia sama dengan Brunei, Malaysia, dan beberapa negara tetangga sebagai wilayah Asia Tenggara itu 1 Zulhijjah jatuh pada tanggal 27, atau dengan kata lain tepatnya hari Rabu. Kalau dia hari Rabu, berarti kita menghitung
Kapan kita lebaran? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, berarti Jumat kita lebaran. Kalau hari Jumat lebaran berarti berbeda dengan Makkatul Mukarramah, Mekah menurut informasi bahwa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, kan hari Arafah 9 Zulhijjah adalah waktu wukuf di Arafah 9 Zulhijjah. Ternyata 9 Zulhijjah di Mekah jatuh pada hari Jumat. Langsung tomatota agar Haji Lompo Haji Lompo itu tidak apa ya, tidak sembarang atau jarang ditetapkan atau jarang kita dapatkan haji itu di mana bertepatan hari Arafah pada saat atau pada hari Jumat. Dan untuk tahun ini itu ya, katanya hari Jumat itu adalah hari Arafah. Berarti kalau hari Arafah tanggal 9 dong, maka besoknya baru dia lebaran. Kalau kita tidak, tanggal 10 Zulhijjah jatuh pada hari Jumat, berarti kita lebaran di hari Jumat, di mana orang melaksanakan ibadah haji dia baru wukuf di tanggal 9 itu. Pertanyaannya kemudian, magina dek nelo ipasi pada, kenapa tidak harus secara bersamaan? Kenapa kita tidak ikut di sana? Kalau gitu, maka mari kita kaji sebelum masuk di dalam ayat ini. Memang Al-Quran, mari kita coba analisa ya. Dalam Al-Quran itu ada 3 kata, kalimat yang digunakan oleh Al-Quran dalam hal penentuan arah. Penentuan arah. Misalnya dalam surah Ar-Rahman, surah Al-Muzammil dulu. Dalam surah Muzammil Allah mengatakan Rabbul Masyriqi wal Maghribi. Allah adalah Tuhannya satu tempat terbitnya matahari, masyrik ya. Masyrik itu adalah tempat terbit tempat terbit matahari, dan satu tempat terbenamnya matahari. Artinya bahasa Arabnya, bahasa Al-Qur'annya masyriqi wal maghribi, onrong mompokna asoe sekdimi, dan nia onrong labuna mata asoe sedih. Itu satu ayat. Tapi kenapa di dalam surah Ar-Rahman Allah mengatakan Rabbul masyriqaini wal maghribaini, puang Allah Ta'ala, puang yang mapunengengi kuritu dua onrom mompok na mata esoe, dua to onrong labuna mata nak soe. Apa ya seng? Engkau makada puang Allah Ta'ala puang mapunengi sedi onrom mompok na soe, sedi to onrong labuna mata nak soe. Maka ada sih puang Allah Ta'ala puang yang mapunengengi dua onrona mompo soe, dua to onrona labu nak soe. Ada lagi ayat yang lain yang mengatakan Rabbul masyariki wal magharibi, puang yang mapunengengi kuritu siagae egana onrong mompo na soe, siagato egana onrong labuna matana soe. Tega cocok mana cocok maneng puang Allah Ta'ala powi. Tinggal kita mau menganalisa apa yang dimaksud oleh Allah dari 3 redaksi yang disebutkan ini. Itu ya. Dari situlah mompok tadi kita tidak bisa sama
ya. Misalnya di sana 9 Zulhijjah, harus di sini 9 Zulhijjah. Tidak bisa. Iya kan? Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengakui itu. Mompokna soe, ada mengatakan tadi, ya, 2 onrona, kata makada siaga egano onrona, kata makada sedimi. Nah, mari kita. Apa yang dimaksud? Pertama, masyriki wal maghribi, puang yamapun nengengi kuritu ompo onrona mompo soe yanaritu sebelah timur dan sebelah barat, satu sebelah timur, satu sebelah barat. Apa yang dimaksud? Yakni negara-negara seperti kita di Indonesia tidak pernah itu kan apa namanya ini terbit dari utara, tidak pernah terbit dari selatan, ada atau terbenam selatan, utara terbit tidak. Selamanya pasti yanaritu maghrib adalah sebelah timur dan sebelah baratnya adalah tempat terbenam, kayak gitu. Berarti satu ji arah. Tapi kenapa Allah mengatakan dua arah tempat terbit, 2 arah tempat terbenam? Itu yang dimaksud bahwa ternyata matahari itu, coba mari kita coba teliti. Itu ternyata di musim dingin dengan di musim panas berbeda tempatnya. Ya Pak. Itu kalau mulai tanggal 22 Juni musim panas, ya, itu apa? Dia lebih ke utara, sana ya, lebih miring ke kanan ya, lebih ke kanan. Berbeda pada saat musim dingin dia lebih ke selatan. Berarti memang di Indonesia saja 2 tempat terbit. Berbeda terbit dan terbenamnya di sebelah pada saat musim dingin dan pada saat musim panas, karena 2 musim, sehingga Allah mengatakan al-masyriqaini wal maghribaini satu. Tapi begitu si pele makadai masyariki mega non roy monro mompo mega to non roy terbenam. Yang mana itu? Itu di setiap wilayah di Indonesia saja. Sekarang ini di daerah Jakarta kan belum pi maghrib, belum pi terbenam matahari, ya tuh. Apalagi di sebelah mana lagi tuh? Irian kah? Irian lebih duluan daripada Indonesia. Sini, duluan di sini. Oh, duluan di sana. 2 jam yang lalu di sana sudah maghrib, kita baru maghrib di sini. Berarti tempat-tempat terbitnya matahari itu berbeda di setiap wilayah di Indonesia. Apalagi di Mekah Makukoy kan apa itu siaga. Sekarang jam 18 dikurangi 5 jam. Berarti 5 jam berarti jam 18 berarti jam 13. Berarti jam 13 berarti apa tete saya di Kurao. Tuh, napa tete saya di. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya sebenarnya azan itu Pak tidak pernah dia berhenti. Kalimat la ilaha illallah itu tidak pernah dikumandangkan sedetik pun di dunia. Berputar begini, setelah selesai kita Allah Akbar Akbar la ilaha illallah, muncul wilayah lain Allah Akbar Allah. Setelah itu begitu. Di sini maghrib, di sana asar, di sana ditambah lagi dengan asar bersama-sama asar. Masya Allah. Sampai itu salah satu perputaran, ya, perputaran dunia ini, ya, sehingga itulah sebabnya ya ini tawaf, ya, tawaf di Ka'bah itu sebenarnya tidak pernah berhenti. Kalau toh ada manusia artinya begini, kalau toh ada orang yang kelihatan ya secara kita tonton misalnya di televisi bahwa tidak, kadang kok tidak tawaf orang, ya betul bagi kita, tapi bagaimana dengan jin yang Islam, bagaimana dengan malaikat? Tidak pernah, karena berdasarkan sebuah riwayat jika tawaf itu berhenti dikelilingi maka ini dunia ini akan karena dia adalah anunya,
Nah, itulah salah satu. Nah, ya. Jadi mengenai perbedaan, nah, perbedaan itu tentu, nah, mungkin ada yang mengatakan, semestinya kita harus ikut. Kalau di sana 9 Zulhijjah hari Jumat, maka hari Sabtu kita harus lebaran. Jangan dulu. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa setiap wilayah memiliki perbedaan waktu dan itu memberikan konsekuensi hukum, ya kan? Kalau kita misalnya berangkat dari sini, ya kan? Berangkat dari sini pas sebelum masuk wilayah Irian, kan? Sebelum masuk wilayah Irian kan sudah duhur. Semestinya kita katakan sholat duhur sebelum itu toh. Ternyata setelah masuk di wilayah Irian, kembali waktu, tidak boleh, haram hukumnya kita sholat duhur. Kenapa? Dek pernah tamu waktu begitu, belum masuk waktunya. Kenapa? Karena kita berada di tempat wilayah yang berbeda dengan pada saat kita berangkat. Nah itu ya, saya kira itu kaitannya dengan mengenai kalimat dalam Al-Quran. Allah memakai 3 redaksi, atau Al-Quran memakai 3 redaksi: al-maghribi, al-masyriqi wal maghribi, al-masyriqaini wal maghribaini, al-masyariqi wal magharibi. Ya, mari kita masuk ke ayat yang akan kita bahas terkait dengan ayat kedua, ya, ayat kedua bahwa kita sudah singgung sebelumnya bahwa Al-Quran ini adalah pedoman, petunjuk, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Ada yang mengatakan apa? Biasa ada orang menyambung, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya sebagai petunjuk, padahal sebenarnya bukan. Tidak ada keraguan-raguan di dalamnya kalau Al-Quran itu adalah bersumber dari Allah, begitu maksudnya. Jadi la raiba fihi annahu min indillah, de gaga abata-bata ngenak kuritu yero akorange pole kui asalena pole ripuang Allah Ta'ala, itu ya. Kemudian yang kedua, hudan mancajiwi apati roang masse lao ritau mito elo ripuang Allah Ta'ala lil muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Pertanyaannya kemudian, apa yang dimaksud hudan di sini? Petunjuk. Nah, disinilah ulama berbeda pendapat, memberikan penjelasan, tapi sebenarnya searah. Misalnya kita lihat Muhammad Abduh, ya. Muhammad Abduh dalam tafsirnya namanya Tafsir Al-Manar. Muhammad Abduh itu adalah orang yang bagian dari orang yang rasional, ya, yang pemikirannya, ya, bahkan ada yang mengatakan dia lebih rasional daripada Mu'tazilah, lebih rasional daripada Qadariyah, ya, Muhammad Abduh. Dalam tafsir beliau membagi hidayah, ya, hidayah itu kepada 5 bagian, 5 tingkatan, ya. Jadi kalau Allah mengatakan dalam ayat ini, itu adalah salah satu hidayah yang dimiliki oleh makhluk Allah. Apa itu? Yakni hidayah Al-Quran. Masih ada hidayah yang lain. Apa itu? Ya, oleh Muhammad Abduh membagi hidayah itu dengan 5 bagian atau 5 tingkatan. Mulai yang pertama adalah yang namanya hidayah wijdan, hidayah wijdan, atau dengan kata lain hidayah ilham, ya. Hidayah ilham ini sama dengan naluri, insting. Jadi hidayah insting, naluri atau ilham, wijdan, semua itu dimiliki oleh semua makhluk Allah, termasuk hewan,
ada kan instingnya kan. Yang lainnya, iya. Coba kita lihat sebagai insting-insting, kok bagaimana ya? Kenapa itu misalnya anjing yang dipelihara oleh manusia yang sudah terbiasa, kenapa dia bisa bersifat mengikuti biasanya sifat manusia, ya kan gitu. Dia ramah kepada tuannya, kalau ditegur dia mengikut. Berarti engkau kalenah, bukan akal, tapi dia adalah insting. Kenapa? Karena memang dikasih oleh Allah hidayah itu insting namanya, ya, wijedan, naluri, ya. Itu manusia termasuk hewan dan makhluk lainnya itu diberikan oleh Allah kepadanya, ya, padanya. Contoh misalnya lagi, kalau dalam hadis dikatakan, kenapa hewan, misalnya sapi ya, sapi, kerbau pada saat dia menyusui anaknya, tiba-tiba dia angkat kakinya di sebelah, di belakang, demi untuk menghindari jangan sampai dia injak anaknya. Niga pak guri roh, berarti engkau kalenah, tania kaleng, tapi namanya insting. Itu adalah hidayah pertama yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, termasuk hewan, termasuk kita. Sebelum akal ini berfungsi, itu sudah berfungsi tadi, yakni naluri itu, insting itu. Ya, mata areng ya, mata areng. Kalau riasai, beding mencari teru manu tapi dia sengi betuana. Kada ambo kagak sengambo dia sengi. Instingnya yang diasah. Itu yang satu oleh Muhammad Abduh. Hidayah yang kedua, kenapa ada hidayah kedua? Karena insting itu tadi, hidayah pertama itu terbatas, fungsinya sangat terbatas, maka diberikanlah petunjuk, ya, apatiroang hidayah tingkat kedua. Apa itu? Yakni yang namanya hidayah hawas atau indra, ya kan? Instingnya mengatakan bahwa mungkin ini ya metori agak sana metori perasaan nama kada begini, tiba-tiba, nah inilah panca indra inilah yang akan membuktikan bagaimana tangan meraba, bagaimana telinga dia mendengar, bagaimana mata bisa melihat, ya kan, bagaimana ya semua indra-indra itu tadi untuk melengkapi insting tadi. Dan juga ya itu juga dikasih bukan hanya manusia, hewan pun bisa mendengar, bisa melihat. Tapi ternyata panca indera yang kita miliki itu juga memiliki keterbatasan dalam hal penemuan sesuatu. Biasa warna monyi ya, warna monyi naite matae warna putih. Engkato biasa ya sengi anu mak jeko padahal anu malempu. Coba nih gere patamai se dia tongkat rilalena wewe mak jeko tuh padahal anu malempu di patama magi rupa kita naite mak jeko. Berarti mata ini meskipun dia adalah memiliki sesuatu yang bisa menyampaikan informasi apa yang dia lihat, telinga apa yang dia dengar, dan seterusnya, tapi juga memiliki keterbatasan, ya kan?
Makanya disitulah Allah menurunkan hidayah selanjutnya. Setelah hidayah indra tadi ini, Allah menyempurnakan apa itu? Yakni hidayah wahyu, hidayah agama. Tidak semua yang ditemukan oleh pemikiran akal dulu ya. Jadi pertama tadi ya hidayah akal dulu. Karena indra tadi ini pada saat mata melihat, pada saat telinga mendengar, maka akallah yang akan menganalisa tongek gairo naitai matae, tongek gairo yang kalingae, jangan sampai dena tongeng. Inilah akal yang menyeleksi hasil penglihatan, menyeleksi hasil pendengaran. Itu hidayah selanjutnya, ya kan? Akan tetapi ternyata akal ini juga tidak bisa dipastikan hasilnya. Hasil pemikiran, hasil akal itu tidak bisa sepenuhnya mengatakan bahwa itu benar. Apa buktinya? Ternyata berbeda hasil pemikiran orang yang satu dengan orang yang lain. Seandainya semuanya benar atau benar ya, benar itu pemikiran, berarti kalau begitu pada-padai pendapatnya. Tapi kenapa bisa berbeda? Itu memberikan arti bahwa akal memiliki keterbatasan tentang penemuan sebuah kebenaran. Disitulah fungsi Allah menurunkan hidayah tertinggi yang namanya hidayah wahyu, hidayah agama. Meskipun akal mengatakan ini yang benar, tapi kalau agama mengatakan tidak, ini yang Anda harus ikuti, kita harus tunduk kepada hidayah yang terakhir tadi. Mari kita lihat, banyak yang disebutkan oleh Al-Quran, yang disebutkan oleh agama bertentangan dengan akal, tapi wajib harus diikuti demi kita keselamatan kita. Mari kita lihat contohnya. Pada saat Fir'aun ya, pada saat Fir'aun mengumumkan kepada algojonya, kepada tentaranya ya, pendukungnya, untuk membunuh semua perempuan yang hamil waktu itu kan, perempuan yang hamil tuh instruksi. Jadi ada surat perintah kepada orang yang menangani ini, semua perempuan yang hamil wajib dieksekusi dan harus dibunuh. Tapi ya karena Allah yang melindungi ya salah seorang perempuan, yang mana perempuan itu yang dia kandung adalah calon manusia pilihan Nabi Musa. Pada saat Nabi Musa lahir, meskipun pada saat beliau dalam kandungan ya, dalam kandungan Masya Allah mamanya selalu dalam keraguan, tapi Allah memelihara beliau ya kan. Apa yang terjadi? Ternyata setelah beliau lahir, datang lagi anunya orang kepercayaannya Fir'aun. Pak Fir'aun, ternyata itu yang anak yang dikandung oleh ibunya itu, yang bapak pernah instruksikan semua wanita hamil harus dibunuh, lahir kima kukue. Wah, disusul surat kedua, semua anak yang baru lahir kalau itu laki-laki wajib dibunuh. Ini yang saya maksud tadi, bahwa ternyata secara akal sebenarnya bertentangan dengan perintah Tuhan. Apa itu? Kenapa Allah memberikan perintah kepada ibunya Nabi Musa ya, demi untuk keselamatan anaknya? Justru Allah mengatakan adem pereng yaitu anakmu
demi keselamatannya dia adem perengi mutama ri sungai Nil. Allah tidak mengatakan ibu na Musa sobu ya tanah yaitu anak murid bulu supaya tidak ada orang yang melihat. Sungai Nil itu Pak adalah tempat keramaian di Mesir, tempat semua masyarakat Mesir itu aksesnya atau dengan kata lain tempat pencahariannya, ya, pusat pencaharian orang Mesir itu di Sungai Nil. Kenapa Allah justru mengatakan demi keselamatan Musa anak bayimu ini buangi di tempat keramaian? Bertentangan. Semestinya sobui poleri tempat yang ramai, kan begitu, bertentangan. Tapi karena ini adalah wahyu, harus meskipun akal, kalau akal mengatakan sobui aja pitangi tahu tapi justru Allah memerintahkan bertentangan dengan teori akal. Berarti kalau begitu, itulah tadi yang dimasukkan, meskipun sebuah wahyu, dalil dari Allah yang mana itu tidak sejalan dengan akal pikiran manusia, maka laksanakan dululah, ya, tak usah terlalu dipikir, ya, laksanakan dulu, baru dicari apa hikmah di balik perintah, apa hikmah di balik larangan Allah Subhanahu wa taala, larangan agama itu. Itu ya. Itu tentang tapi ada yang lebih tinggi. Kalau Muhammad Abdu, hidayah yang tertinggi kata beliau adalah hidayah taufik. Itulah biasa kalau ada orang ceramah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan kita hidayah taufik. Hidayah taufik. Padahal sebenarnya ya sebagian ulama mengatakan beda hidayah dengan taufik. Kalau taufik itu ya, tapi ya taruhlah Muhammad Abdu mengatakan tadi ini karena ini adalah bagian daripada hidayah, namanya hidayah taufik tertinggi, yakni apa itu hidayah taufik? Yakni tidak semua orang yang mendapatkan hidayah seperti misalnya Al-Quran kan, Al-Quran mengatakan begini, Al-Quran mengatakan jangan begini, jangan begitu, tapi ternyata tidak semua orang mau melaksanakan perintah itu. Berarti dia ikut taufi'e, dia sudah dapat hidayah. Al-Quran ini adalah hidayah, pedoman hidup, tapi tidak semua orang mendapatkan taufik untuk mengamalkan apa yang dimaksud oleh hidayah tersebut. Itulah tertinggi taufik, yakni Allah memberikan kesempatan untuk kita melaksanakannya, dan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan pada saat Rasulullah memaksakan diri untuk bagaimana bapaknya yakni pamannya, bapak angkatnya, paman beliau yakni Abu Thalib, pada saat itu dia memaksakan untuk bagaimana Abu Thalib ini bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayasya. Kata hidayah di sini adalah hidayah taufik. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk berupa taufik kepada orang yang engkau sayangi, ya, akan tetapi Allah lah yang memiliki hak prerogatif, hak penuh untuk memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, ya. Itu menurut Muhammad Abdu. Meskipun tadi saya katakan bahwa ada beberapa ulama yang berbeda, termasuk diantaranya Al-Maraghi dalam tafsir beliau justru dia hanya membagi hidayah itu dengan dua. Ada namanya hidayah ammah, ada namanya hidayah hassah. Hidayah ammah itu terbagi kepada 4, itu tadi yang disebutkan
mulai dari apa namanya nih, indra apa, mulai daripada insting, kemudian setelah itu indra, kemudian akal, kemudian agama, itu adalah hidayah ammah. Kemudian hidayah khusus itulah yang dimaksud oleh Al-Maraghi, adalah hidayah taufik. Jadi sama ji, cuma peristilahannya yang berbeda antara satu ulama dengan yang lain, ya. Nah, oke. Nah, mari kita lihat dalam ayat 10 menit. Ya. Oke. Dalam ayat dikatakan hudan yero akorange mencaji wikuritu berfungsi si bawa sebagai apa tiroang, sebagai hudan. Itu tadi saya sudah sampaikan bahwa Al-Quran itu merupakan hidayah tingkat keempat oleh Muhammad Abduh. Dia adalah hidayah keempat. Kenapa Allah berikan hidayah keempat ini? Oleh karena hidayah yang ketiga itu, yakni akal, dia memiliki keterbatasan untuk menemukan sebuah yang hak, ya kan? Jangankan apa namanya nih, orang yang berbeda. Kadang kita sendiri hari ini berbeda dengan temuan kita, pemikiran kita kemarin, ya kan? Kok kenapa? Itulah akal memiliki keterbatasan. Setelah banyak informasi yang kita dapatkan, kita ambil kesimpulan, ternyata kesimpulan yang dulu berbeda dengan kesimpulan yang sekarang. Kenapa? Karena banyaknya informasi tambahan yang kita dapatkan. Itulah akal. Ya, Imam Syafi'i saja, Imam Syafi'i itu ada namanya qaulul qadim, ada pendapatnya beliau, pendapat qadim, pendapat lamanya, ada tuh namanya qaulul jadid, pendapat barunya. Tuh salah satu pendapat kadimnya Imam Syafi'i, saya pernah baca, salah satu diantaranya adalah Imam Syafi'i itu membolehkan orang khutbah ya, meskipun tidak memiliki wudhu. Itu pendapat pertamanya. Apa alasannya? Ini logika ya, dia logika dengan dasar ayat, dengan dasar agama. Kenapa alasan beliau? Alasannya karena khutbah adalah bagian daripada sholat, kan gitu ya. Khutbah salah satu bagian dari sholat, ya kan? Sholat salah satu keesahan sholat, sahnya sholat adalah menghadap ke kiblat, kan begitu? Menghadap ke kiblat. Kenapa khatib tidak menghadap ke kiblat pada saat dia menyampaikan khutbahnya? Padahal berarti kalau begitu, napati ini loku, nakiaskan nih. Kalau begitu, khatib boleh itu juga sama dengan dia berhadas kecil sebagai keesahan sholat. Apa bedanya berhadas kecil dengan tidak menghadap ke kiblat? Itu coba dia main logika. Ternyata setelah beliau ke Mesir, dari Basra ke Mesir, maka beliau bukan, kalau ulama mengatakan bukan membatalkan, tapi qaulul jadid namanya, pendapat baru. Pendapat barunya dia mengatakan bahwa tidak sah khutbah bagi orang yang menyampaikan tanpa dia memiliki wudhu atau tidak terangkat hadas kecilnya. Kenapa? Kenapa? Karena salah satu syarat orang sahnya sholat adalah terangkatnya dari hadas besar dan hadas kecil. Sementara khutbah bagian daripada sholat Jumat, maka orang yang menyampaikan khutbah tanpa bersih, suci dari hadas kecil, maka tidak sah. Wah, coba itu. Jadi argumen-argumen itu yang
disampaikan oleh ulama. Maksud saya, jangankan orang yang berbeda, satu orang saja dengan waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda biasa memiliki hasil pemikiran dari perbedaan disebabkan karena perbedaan dan tempat itu. Dan tepat sekali ulama mengatakan dalam sebuah kaedahnya mengatakan bahwa latung karu, ya, latung karu tagayyurul hukmi bitagayyiriz zaman wal makan. Tidak ada ulama yang mengingkari hukum itu bisa berubah, bisa berbeda disebabkan karena perubahan tempat dan perubahan zaman. Imam Malik dengan Imam Syafi'i berbeda pendapatnya penentuan hukumnya, yakni terhadap pembersihan najis mughallazah. Apa itu najis mughallazah? Najis mughallazah, najis tingkat tinggi, yang mana itu hasil jilatan anjing atau babi. Imam Syafi'i berpendapat kalau Anda dijilat atau dikena yakni badan anjing, yakni tadi najis mughallazah, dalam keadaan tadi basah, ya kan? Dalam keadaan basah satu atau salah satunya basah, maka harus dibersihkan dengan 7 kali. Salah satu diantaranya atau ditambah adalah harus dengan isertui, diseretui itu syarat itu namanya, yakni dengan tanah. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi Imam Maliki tidak. Imam Malik tidak. Bagaimana Imam Maliki? Imam Malik itu mazhab Maliki ya, salah satu pendapatnya yareko nalepe ko asu, caranya membersihkan adalah isepa idenre yorunage saya suwe. Capu itu itu isepa apa? Nah, podi bersih. Salah satu. Kenapa beliau mengatakan begitu? Nasabak kampona Maliki, Imam Malik dek metoga ga asu. Beda kalau Imam Syafi'i, hama egana. Nareko pendapatnya Imam Syafi'i dibawa ke sini, wai capul oli tidak pernah ada orang melihat di kampungnya Maliki itu anjing. Tidak ada itu. Jadi cocok nih, berarti cocok dasarnya denre. Latung karu tagayyurul hukmi bitagayyiri zaman. Tidak ada yang mengingkari ya, hukum itu berubah, berbeda disebabkan karena perubahan tempat dan zaman. Saya kira itu ya, terkait dengan tadi ya, kaitannya dengan ini tadi ya, dalam Al-Quran sedikit di mana Allah menjelaskan makna daripada orang yang bertakwa. Siapa mereka? Ciri-cirinya kata Allah Subhanahu wa taala, yakni allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu ya. Ciri-cirinya atau sifat-sifatnya, atau dengan kata lain ya sifat-sifat ya, untuk melihat, karena takwa itu tidak bisa ada orang tahu maknanya apa itu takwa. Ya takwa ternyata dalam surah Al-Baqarah ayat 3 Allah memberikan petunjuk yang dimaksud orang yang bertakwa, mereka adalah beriman kepada yang gaib. Gaib dalam Al-Quran itu berbeda dengan gaibon. Gaibon itu adalah sesuatu sesuatu yang tidak ada tapi pernah ada, fisiknya ada tapi dia gairon ronge. Nah, sehingga biasa kalau kita menyebut orang atau mahasiswa atau siswa ya, santri
di kelas Muhammad. Nah, anak-anak kalau tidak ada temannya mengatakan gaib Ustaz, bukan gaibon. Kalau gaibon itu gaib, setan, ya, tidak pernah dilihat, gaib. Jadi gaib itu adalah sesuatu yang tidak, neraka adalah gaib, surga adalah gaib, malaikat adalah gaib. Nah, inilah yang dimaksud oleh Allah. Orang yang bertakwa pertama harus percaya bahwa ada itu, ada, dia yakin kalau ada sesuatu yang tidak ada. Itu maksudnya allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah tetongeng nya sempajange nenia wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dia harus melaksanakan atau mengimpakkan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Insyaallah kita akan jelaskan nanti makna kandungan dari ayat tersebut ditambah dengan ayat-ayat sesudahnya. Mari kita bersama-sama menutup doa dengan insyaallah semoga pertemuan kita insyaallah akan memberikan menambah wawasan untuk kita, dan kita akan sesuai termotivasi untuk beramal kebajikan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana Allahumma la ilaha illa anta subhanaka Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa jami'il muslimin wal muslimat wal Rabbana atina fid dunya hasanah subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.